Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Tentunya di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kali ini tentunya kita akan membahas terkait program JKN dong. Nah sekarang Mila sudah ditemani nih, udah ada Teteh, nih ada Teh Ina. Tapi biar lebih kenal lebih dekat nih sama Sobat JKN, boleh Teteh dikenalkan terlebih dahulu. Ya, saya Ina Lisnawati, saya tinggal di Cisaat. Saya peserta JKN aktif sejak 2021. Oke, berarti Teteh sudah terdaftar sebagai peserta JKN ini di 2021. Ya, 2021. Segmen apa sih Teh, boleh tahu? Segmen mandiri. Mandiri. Ya. Berarti Teteh membayar iurannya secara pribadi ya? Ya, iurannya pribadi. Kalau boleh tahu di kelas berapa Teh? Kelas 3. Oh, kelas 3. Ya. Oke, nah Teteh nih sebagai peserta dari program JKN, tentunya kan sebenarnya program JKN ini tuh banyak ya Teh ya segmennya, seperti yang Teteh sebagai peserta mandiri, mungkin ada juga yang ditanggung oleh pemerintah, ada yang dari perusahaan, seperti itu. Dan Teteh adalah salah satu peserta yang terdaftar di program JKN ini di segmen peserta mandiri ya, di kelas 3 gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, mungkin pas awal gitu, apakah Teteh memang oh iya saya tuh pengen jadi peserta JKN itu karena apa sih gitu? Awalnya karena waktu itu kan punya PBI, nah masuk ke pabrik kan itu udah ditanggung sama perusahaan. Waktu nikah udah nggak kerja lagi, kan udah nggak aktif lagi yang PBI. Nah waktu itu kan ke hamil ya waktu itu. Nah takutnya kan ada sesar atau apa gitu kan ya. Kalau sekarang, nah waktu itu kan udah nggak aktif nih yang PBI. Nah ya udah bikin lagi aja yang mandiri gitu. Buat jaga-jaga. Oke, jadi sebenarnya berarti Teteh sudah sadar akan pentingnya jaminan kesehatan ini ya. Mungkin sebelum menjadi peserta mandiri pernah terdaftar sebagai peserta yang ditanggung oleh pemerintah, pernah bekerja juga, cuman saat ini memang sudah tidak bekerja. Kemudian akhirnya Teteh mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri gitu ya. Berarti atas kesadaran diri Teteh sendiri ya tentang jaminan kesehatan tentunya ya, dan memilih program JKN ini gitu kan. Dan tentunya memang sebenarnya wajib gitu kan ya untuk terdaftar program JKN untuk sekarang. Nah selanjutnya nih Teh, mungkin dari Teteh secara pribadi sudah memanfaatkan berbagai layanan ya, baik layanan administrasi ataupun mungkin layanan kesehatan menggunakan jaminan kesehatan program JKN ini. Nah kalau misalnya dari layanan administrasinya dulu nih Teh, Teteh pernah memanfaatkan layanan apa aja sih? Mungkin kalau ke kantor pasti pernah ya Teh ya? Iya, kalau ke kantornya pernah. Buat ini rujukan kayak gitu-gitu kan pernah juga. Kalau misalnya untuk ini Teh kayak ke kantor BPJS Kesehatan atau mungkin Teteh sudah pernah memanfaatkan layanan dari aplikasi seperti itu? Pernah. Kalau ke kantor pernah, waktu itu tanya-tanya dulu ini yang PBI bisa kan udah gak aktif, bisa diaktifin lagi atau enggak kayak gitu. Pernah itu juga ke kantor, terus kan dikasih tahu waktu itu nggak bisa katanya gitu dengan dengan syarat-syaratnya kayak gitu ya. Nah waktu itu terus layanan lainnya itu JKN yang mobile udah pakai juga gitu. Oke, jadi sebelumnya karena Teteh pernah terdaftar sebagai peserta PBI, kemudian ingin tahu gitu sebenarnya ini tuh bisa nggak sih gitu ya. Jadi Teteh memperoleh informasi langsung ke kantor cabang gitu ya. Namun memang karena perolehan untuk terkait pendaftaran yang menjadi peserta yang ditanggung pemerintah kan memang sudah ada kewenangannya yang lain ya dari pihak pemerintahnya gitu ya, dari dinas sosial seperti itu. Mungkin sudah diarahkan dari oleh petugas kami. Nah kemudian Teteh berarti memilih beralih ke peserta mandiri itu gitu ya. Dan sudah menggunakan aplikasi mobil JKN gitu ya? Sudah. Berarti kalau misalnya pakai aplikasi mobil JKN, pernah memanfaatkan fitur apa aja sih Teh biasanya? Ini daftar layanan antrian kayak gitu, terus ubah data juga kan kita nggak harus repot ke kantor, ubah data bisa langsung dari situ, dari aplikasi. Terus
Kalau misalnya lihat tagihan kayak gitu kan langsung ada kayak gitu. Berarti sudah ada tahulah beberapa fitur yang tersedia di aplikasi mobil JKN. Iya. Nah, berhubung tadi tuh kan Teteh berarti sudah pernah memanfaatkan untuk terkait antrian online. Iya. Berarti kan Teteh pernah ada pemanfaatan untuk pelayanan kesehatannya Iya, gitu ya. pernah. Nah, itu menurut Teteh apakah memudahkan atau seperti apa sih dengan adanya fitur tersebut gitu yang tersedia di mobil JKN? Sangat memudahkan, sangat membantu juga. Soalnya kan kita kalau misalkan antri ke rumah sakit langsung itu kan harus berangkat subuh atau apa buat ngambil nomor antrian. Tapi kan kalau sekarang 2 minggu sebelumnya kita udah bisa daftar gitu. Jadi mempersingkat waktu juga supaya nggak lama nunggu di rumah sakit gitu. Jadi Oke, kita udah tuh tahu jadwal. Sobat CKN tuh kayak Teh Ina. Jadi kalau misalnya perlu layanan kesehatan gitu ya, Iya. jangan khawatir karena aduh takut antrinya lama atau seperti apa gitu ya. Cukup manfaatkanlah fitur di aplikasi mobil CKN. Ada pendaftaran antrian layanan. Iya. Nah, di situ kan misalnya ada bisa layanan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, Iya. seperti misalnya ke puskesmas atau klinik yang terdaftar gitu ya. Nah, kalau misalnya memang ternyata dari pihak FKTP-nya memang diberikan surat rujukan harus ke rumah sakit, dan untuk daftar ke rumah sakitnya pun ya antrean bisa online gitu ya. langsung, iya. Jadi sudah banyak kemudahan. Jadi jangan lupa tuh download aplikasi mobil JKN di Play Store atau App Store kayak Iya. gitu. Biar kayak Teh Ina jadi mudah gitu. Mudah, cepat, mudah. setara kayak gitu. Iya. Nah, berarti kan tadi sudah memanfaatkan terkait layanan kesehatannya. Ada pengalaman apa lagi sih Teh yang Teteh rasakan? Mungkin dari Teteh sendiri atau mungkin dari pihak keluarga gitu ya, yang telah memanfaatkan layanan kesehatan yang menggunakan program JKN ini. Boleh diceritakan Teh? Ada sih, waktu itu kan bapak itu sakit, sebelumnya nggak tahu sakitnya apa, kakinya bengkak-bengkak gitu. Nah, waktu ke dokter umum, katanya gagal jantung, jadi ya jantungnya bocor katanya gitu. Kan panik gimana, waktu itu belum memanfaatkan belum memanfaatkan KIS. Oh, yang Bapak. Sebenarnya kan udah punya. Nah, waktu itu kan ingat ya bapak punya KIS gitu, jadi langsung aja suruh dokternya buat rujukan gitu ke rumah sakit, langsung ditangani juga. Kan harus pasang ring ya, pasang ring jantung kan. Kalau misalkan kita biaya sendiri itu kan puluhan juta. Alhamdulillah udah ditanggung sama BPJS semua. Sampai sekarang alhamdulillah bisa kerja lagi gitu. Alhamdulillah masih tetap kontrol tapi sampai sekarang tiap bulannya Masih ada kontrol ke rumah sakit berarti ya? iya ke rumah sakit. Semuanya juga tercover gitu ya? Cover BPJS. Alhamdulillah gitu ya. Berarti alhamdulillah dengan adanya program JKN ini sudah merasa mungkin terbantu gitu ya Teh ya? Iya, sangat-sangat terbantu sekali, dan terima kasih kepada program JKN ini, sangat membantu benar. Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Semoga juga Sobat JKN ini jangan perlu khawatir gitu ya untuk yang memerlukan layanan kesehatan. Kalau misalnya memang kartunya aktif itu bisa digunakan, tenang gitu ya. Pokoknya jangan lupa pastikan tuh kartunya selalu aktif tanpa ada tunggakan, sehingga saat menggunakan layanan kesehatan itu juga tak ada kendala gitu ya. Iya. Mungkin ada cerita lain gitu Teh, kan itu cerita dari Bapak gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari yang Teteh alami sendiri gitu? Kalau saya sih ini kan saya mandiri. Kalau bapak PBI, jadi saya ininya bayar yang mandiri itu ngerasanya kan bapak saya udah ditanggung nih sama BPJS yang PBI. Jadi ya perhitungan saya ya tiap bulan bayar gitu ngeganti gitu. Jadi sharing lah gitu, sharing sama gitu ya sama yang bapak kan gratis. Kalau saya mandiri gitu, jadi nggak ada perhitungan apa-apa. Jadi saya kayak ini aja rasa terima kasih aja gitu, bayar tiap bulan itu gitu. Selain kewajiban juga, Iya. tapi karena ya kita juga Ngerasa kan udah dibantu aja. betul ya, dengan adanya gotong royong tadi ya, yang membantu ya, yang sehat yang yang sakit. Kemudian alhamdulillah mungkin Bapak mendapat bantuan juga gitu ya. Kalau misalnya tetap bisa mandiri, jadi mungkin karena itu juga gitu ya, ada kesadaran dari diri sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya nih Teh,
manfaat apa lagi sih yang Teteh rasakan gitu? Mungkin tidak hanya terkait layanan kesehatan gitu ya, layanan administrasi misalnya mobil check-in, atau mungkin Teteh pernah memanfaatkan terkait layanan administrasi lewat WhatsApp mungkin kan? Ada, pernah waktu awal mendaftar itu kan saya waktu itu COVID ya, waktu pertama COVID 2021 itu masih ini. Nah, kan nggak bisa daftar ke kantor aja kan, kita nggak boleh katanya gitu. Jadi sama pihak satpamnya itu diarahin pakai WhatsApp katanya gitu. Cika kan ya. Oh iya dulu ya betul dulu. Cika. Nah, daftar terus udah daftar gampang banget gitu daftarnya, cuman daftar via WhatsApp, terus kartunya itu diantar ke rumah kayak kantor pos kalau nggak salah dulu. Ya, jadi kitanya di rumah aja tinggal daftar gitu, gampang banget. Ya, jadi tinggal semua akses dimudahkan ya lewat digital gitu ya. Ya mungkin dulu saat itu WhatsApp Pandawa ini tuh namanya Cika kan. Kalau sekarang kan dia sudah berubah nih, sudah terintegrasi dan sekarang itu namanya pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi itu sebenarnya hampir mirip layanan seperti ada di kantor cabang, cuman memang yang bisa dilakukan secara online. Mungkin ada beberapa layanan yang tidak tersedia karena memang harus datang langsung gitu ya. Ada mungkin ya beberapa gitu. Mungkin sobat itu pernah dengar terkait layanan-layanan itu ya di podcast sebelumnya. Di situ kita ngebahas terkait layanan tatap muka dan non tatap muka. Jadi memang ada beberapa layanan yang tidak tersedia di Pandawa yang memang harus datang langsung ke kantor. Tapi kalau misalnya selama kebutuhan sobat ini terpenuhi nih di layanan non tatap muka, baik lewat WhatsApp Pandawa atau mobile JKN atau bisa telepon juga ke Care Center 165, silakan akses layanan tersebut. Itu adalah karena layanan resmi dari BPJS Kesehatan. Nah, layanan tersebut sudah mudah didapatkan oleh peserta tentunya gitu ya. Semua yang disediakan, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tentunya hanya untuk memudahkan peserta gitu. Nah, jadi seperti Teh Ina tadi sudah jelaskan juga ya, sudah pernah mengakses layanan Pandawanya, administrasinya gitu ya lewat mobil JKN juga gitu ya Teh. Mungkin ada yang mau disampaikan ya Teh sebelum kita tutup nih, ada yang mau apa gitu Teteh sampaikan, boleh ke kami atau boleh ke para sobat nih yang nanti menonton podcast kita gitu Teh, boleh. Ya, kalau dari saya sih buat peserta mandiri ya, terutama yang nunggak atau yang apa itu kita pikirnya gini aja, kalau misalkan kita lagi sakit gitu, terus kita kan namanya sakit bisa kapan aja gitu, kita butuh ini kan butuh pelayanan dari rumah sakit, operasi atau apa, biayanya kan besar. Nah, kalau kita udah operasi atau apa pakai KIS itu kan berarti kita juga biaya dibantu sama orang lain kan, dibantu sama orang lain. Nah, jadi pas kita udah selesai operasi atau apa, jangan sampai gak dibayar gitu, soalnya kan itu bagian dari hak orang lain juga. Jadi otomatis ya kita harus tetap bayar juga gitu, soalnya kan barangkali orang lain juga butuh gitu, maksudnya gitu. Jadi ya sharing lah, saling gitu, gotong royong gitu ya. Apa sih gitu susahnya gitu ya, belum nggak terlalu mahal sih ya menurut saya kalau uang segitu gitu ya, buat bantulah gotong royong gitu, berasa manusiaannya gitu. Kita pikirin aja kalau misalkan kita sakit kita dibantu, masa orang lain sakit kita nggak bantu gitu. Oke. Ya, intinya dengan adanya gotong royong ini ya Teh ya, jadi kita harus saling ya. Iya. Dari yang tadi Teh sampaikan, saya dapat poin-poin kita tuh saling. Di saat kita sakit ada yang ngebantu. Iya. Nah, waktu kita sehat masa kita nggak ngebantu gitu ya Teh ya. Nah, itu sobat, ada hikmahnya lah dari ini semua gitu ya. Mungkin dengan adanya kita sehat seperti ini tuh ternyata kita tuh memang tidak sadar membantu orang lain gitu, dengan kita selalu membayar iuran gitu ya Teh, tanpa adanya tunggakan, sehingga kartu aktif kitanya juga aman untuk mendapatkan layanan kesehatan, kita juga ikut membantu orang lain gitu ya. Mungkin ada lagi Teh yang mau disampaikan nih? Cukup kayaknya. Cukup. Nah, itu sobat,
itulah jadi banyak sekali tentunya manfaat terkait program JKN ya. Banyak dari Teh Ina sendiri yang sudah diceritakan terkait cerita dari orang tua ya, Bapak yang sudah menggunakan layanan kesehatan menggunakan program JKN ini, alhamdulillah terbantu gitu ya. Kemudian untuk setiap akses layanannya juga ya, baik tatap muka maupun non tatap muka juga sudah tersedia, dimudahkan dari BPJS Kesehatan. Banyak layanan, bisa ke mobile JKN, pelayanan administrasi melalui WhatsApp, atau bisa telepon nih ke care center 165, atau misalnya saya mau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa gitu ya. Dan ingat tuh, kalau misalnya ke fasilitas kesehatan, kita juga bisa memanfaatkan kartu digital gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sobat nih, aduh kelupaan nih kartunya ketinggalan gitu ya, bisa manfaatkan di kartu digital di aplikasi mobile JKN, atau tinggal tunjukkan aja nomor KTP-nya, atau misalnya nih yang tertera di kakak. Biasanya kan kalau misalnya yang belum punya KTP ya, tinggal menunjukkan kakak aja, karena nanti dari pihak fasilitas kesehatan juga pasti akan melakukan cek sistem dulu gitu. Jadi jangan khawatir pokoknya. Wah, mungkin sampai sini kebersamaan kita ya Teh ya. Alhamdulillah, sebelumnya saya juga sangat amat berterima kasih karena Teteh sudah berkenan hadir di podcast JKN SMI gini ya. Sebelum saya tutup nih Teh, saya ada pantun, boleh dibantu cakepnya ya? Boleh. Bola lampu yang bercahaya digunakan untuk membaca berita. Selesai sudah waktu kita bersama. Semoga berjumpa di podcast selanjutnya. Saya Mila dengan Teh Ina pamit undur diri. Kembali lagi nanti podcast JKN SMI di episode berikutnya. Tunggu kita ya. Apa tunggu aku? Atau tunggu siapa lagi nih ya? Pokoknya tunggu aja lah di podcast JKN SMI. Terima kasih. Bye-bye sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.